Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elberta Maria Irmalia Barek. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi Pendidikan dan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya semester 4 dan kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya menggunakan unsur-unsur intrinsik terhadap novel Gadis Pantai. Nah, pada unsur-unsur intrinsik terdapat yang pertama tema. Nah, tema yang terdapat pada novel Gadis Pantai yaitu tema utama dalam novel ini tentang ketidakadilan sosial dan penindasan terhadap perempuan dalam masyarakat feodal Jawa dan masa kolonial. Novel ini juga menyoroti konflik antara cinta, harga diri, dan posisi sosial. Unsur-unsur intrinsik berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh yang pertama Gadis Pantai. Gadis Pantai ini watak dan karakternya itu naif, polos, lembut, hati, penuh cinta dan kesetiaan, namun kemudian berani menolak ketidakadilan meski harus menderita. Tokoh yang kedua Bendoro. Bendoro watak atau karakternya angkuh, berkuasa, dingin, mewakili golongan priai yang memperlakukan gadis pantai sebagai istri selir, bukan istri san. Tokoh yang ketiga Pembantu atau Mimin. Setia, baik hati, mendampingi gadis pantai beradaptasi di rumah Bendoro. Tokoh yang berikutnya Suami Tua. Bijaksana, mengajarkan gadis pantai membaca dan menulis. Tokoh yang berikutnya Anak Gadis Pantai. Bayi perempuan yang akhirnya direnggut dari ibunya oleh keluarga Bendoro. Nah, unsur intrinsik ketiga terhadap novel Gadis Pantai yaitu alur. Nah, alur dalam cerita ini adalah alurnya maju, yang dimana gadis pantai, gadis desa sederhana dipinang oleh Bendoro untuk menjadi selir. Awalnya merasa tersanjung, tetapi kemudian sadar bahwa dirinya hanya alat pemuas dan simbol status Bendoro. Nah, setelah melahirkan anak perempuan, ia diusir karena Bendoro menginginkan istri baru yang dapat memberikannya anak laki-laki. Anak perempuan mereka dirampas darinya. Gadis pantai kembali ke pantai dengan hati hancur. Unsur intrinsik keempatnya itu latar. Nah, jenis latar yang pertama tempat. Contohnya desa nelayan di pesisir Jawa, rumah besar Bendoro, rumah priai, ruang belajar, dan dapur tempat gadis pantai banyak menghabiskan waktunya awal abad ke-20 masa kolonial Belanda. Suasana yang terdapat pada cerita ini tragis, menekan, penuh ketidakadilan. Sesekali ada suasana romantis yang cepat sirna karena realita yang pahit. Nah, unsur intrinsik yang kelima adalah amanat atau pesan. Konflik keras terhadap sistem feodal yang menindas rakyat kecil, terutama perempuan. Perempuan berhak memperjuangkan martabat dan kebebasannya. Pengetahuan dan pendidikan penting melawan ketidakadilan. Nah, unsur intrinsik berikutnya yaitu konflik utama antara gadis pantai yang polos dan lemah lembut dengan sistem feodal yang keras dan tidak adil. Konflik batin. Gadis pantai merasa terjebak antara kesetiaan, rasa cinta, dan harga dirinya sebagai manusia. Nah, sudut pandang. 7 sudut pandang. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serta tahu sehingga pembaca memahami pikiran dan perasaan tokoh utama serta lingkungan sekitarnya. 8. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis atau pengarang sederhana namun kuat, puitis dan kritis dengan deskripsi yang tajam dan humanis. Banyak simbolisme, misalnya pantai sebagai
ladang lambang kebebasan yang bertolak belakang dengan rumah pribadi yang penuh suka dan aturan. Nah, sekian dari analisis menggunakan unsur intrinsik terhadap novel Gadis Pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.